Di kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia investasi, yaitu obligasi. Pernah nggak sih kalian dengar kata obligasi, tapi masih bingung apa sebenarnya itu? Atau mungkin kalian pernah lihat berita tentang pemerintah menerbitkan obligasi, tapi nggak paham maksudnya? Tenang, karena hari ini kita akan bahas tuntas semua hal yang perlu kalian ketahui tentang obligasi. Simpelnya, obligasi itu adalah surat utang. Bayangkan ketika teman kalian meminjam uang, dia memberikan surat janji akan mengembalikan uang tersebut plus bunganya. Nah, obligasi konsepnya mirip seperti itu, tapi dalam skala yang lebih besar dan formal. Ketika sebuah perusahaan atau pemerintah membutuhkan dana, mereka bisa menerbitkan obligasi. Ini seperti mereka meminjam uang dari masyarakat dengan janji akan mengembalikannya pada waktu tertentu, ditambah bunga yang sudah disepakati. Bunga ini biasanya dibayarkan secara berkala, bisa tiap bulan, 3 bulan, atau setahun sekali. Yang menarik, obligasi ini bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Jadi, kalau kalian punya obligasi dan butuh dana sebelum jatuh tempo, kalian bisa menjualnya ke investor lain. Harganya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai awal, tergantung kondisi pasar saat itu. Ada beberapa jenis obligasi yang perlu kalian ketahui. Pertama, ada obligasi pemerintah. Ini dianggap paling aman karena dijamin langsung oleh negara. Di Indonesia, kita kenal dengan istilah ORI, Obligasi Retail Indonesia, atau SBN, surat berharga negara. Kedua, ada obligasi korporasi yang diterbitkan perusahaan. Risikonya lebih tinggi dibanding obligasi pemerintah, tapi biasanya bunganya juga lebih besar. Makanya penting banget untuk cek dulu kredibilitas perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Ketiga, ada obligasi syariah atau sukuk. Ini adalah obligasi yang diterbitkan sesuai prinsip syariah Islam. Bedanya dengan obligasi konvensional, sukuk menggunakan sistem bagi hasil, bukan bunga. Nah, kenapa sih orang tertarik investasi di obligasi? Ada beberapa keuntungannya nih. Pertama, pendapatan tetap dari bunga yang dibayarkan secara rutin. Kedua, risiko yang relatif lebih rendah dibanding saham. Ketiga, bisa jadi diversifikasi portfolio investasi kita. Tapi ingat, setiap investasi pasti ada risikonya. Untuk obligasi, ada risiko gagal bayar kalau penerbit obligasi bangkrut. Ada juga risiko suku bunga, di mana nilai obligasi bisa turun kalau suku bunga naik. Makanya penting banget untuk pahami dulu semua risikonya sebelum memutuskan investasi. Cara investasi obligasi juga relatif mudah. Kalian bisa beli lewat bank, sekuritas, atau platform investasi online yang terpercaya. Untuk obligasi pemerintah, biasanya ada periode pemesanan khusus yang diumumkan secara resmi. Yang perlu diperhatikan sebelum beli obligasi adalah, pertama, pastikan dana yang digunakan adalah dana dingin yang nggak akan dibutuhkan sampai jatuh tempo. Kedua, pelajari track record penerbit obligasi. Ketiga, pahami semua syarat dan ketentuan termasuk jadwal pembayaran bunga dan nominal minimal investasi. Obligasi juga punya peran penting dalam ekonomi loh. Buat pemerintah, obligasi jadi sumber dana untuk membangun infrastruktur atau membiayai program pembangunan. Buat perusahaan, obligasi jadi alternatif pendanaan selain pinjaman bank atau penerbitan saham. Menariknya lagi, obligasi bisa jadi indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Yield, atau imbal hasil obligasi pemerintah, sering dijadikan acuan untuk menilai risiko investasi di suatu negara. Makin tinggi yieldnya, biasanya makin tinggi juga risikonya. Di Indonesia sendiri, pasar obligasi terus berkembang. Pemerintah aktif menerbitkan berbagai jenis obligasi yang bisa dibeli masyarakat umum. Ini bagus karena memberikan alternatif investasi yang relatif aman untuk masyarakat, sekaligus membantu pendanaan pembangunan nasional. Jadi, itu dia penjelasan lengkap tentang obligasi. Semoga video ini membantu kalian lebih paham tentang instrumen investasi yang satu ini. Kalau masih ada yang bingung, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Oh iya, buat yang belum subscribe, yuk subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan konten-konten edukatif tentang keuangan dan investasi. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat investasi. Tapi jangan lupa selalu teliti dan pahami dulu sebelum memutuskan berinvestasi. Bye!